Baik, salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Sintike Pandi, NIM 2103030097, kelas C semester 2, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi oleh Bapak Lazarus. Di sini kami dimintai untuk membuat sebuah makalah dengan judul Kala Mahasiswa, Kala Medsos. Baik, saya langsung saja. Sarana komunikasi, berbagi informasi, memperoleh hiburan, mencurahkan isi hati, dan mendatangkan keuntungan ekonomi adalah beberapa tujuan pemanfaatan media sosial di kalangan mahasiswa. Era digital dalam 2 dekade terakhir ini telah membawa perubahan yang cepat dalam perkembangan komunikasi di dunia dan di Indonesia. Telepon seluler atau ponsel yang awalnya hanya dapat memberikan fitur sederhana berupa panggilan atau voice call dan pengiriman pesan singkat atau SMS, sekarang berkembang menjadi percakapan tatap muka atau video call, pengiriman dokumen berupa lampiran, hingga pengerjaan multimedia dapat dilakukan melalui ponsel dan gawai lainnya. Nah, ponsel kemudian dibangun dengan teknologi yang ditunjang oleh provider yang memudahkan pengguna tidak saja untuk kepentingan berkomunikasi, namun juga untuk mengakses informasi dari media massa yang berbasis daring. Salah satu perkembangan yang sangat populer dari teknologi ponsel adalah menjamurnya saluran media sosial atau medsos. Beberapa media sosial tersebut yang paling diminati masyarakat atau mahasiswa antara lain Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan WhatsApp. Medsos tersebut telah membawa banyak perubahan dalam perilaku berkomunikasi orang di dunia, tidak terkecuali masyarakat di Indonesia. Sebagai pengguna, seseorang dapat menentukan tujuan dan pengguna media yang diinginkan dan manfaat apa yang dapat diperoleh dari tindakannya tersebut. Berdasarkan asumsi tersebut, tentang bagaimana pengguna media sosial menjadi suatu hal yang penting untuk diungkapkan. Hal ini mengambil fokus pada mahasiswa sebagai pengguna teknologi ponsel dan media sosial. Hal ini berfokus pada pilihan-pilihan teknologi dan media sosial serta dampak yang ditimbulkan dari pilihan-pilihan tersebut terhadap kehidupan pengguna sebagai seorang warga internet, seorang mahasiswa, dan seorang warga lingkungan sosial, budaya, dan di masyarakat. Teknologi informasi telah menjadi media perantara massa yang paling digemari saat ini. Dimulai dengan kemunculan perangkat komputer, teknologi berkembang menjadi perangkat ponsel. Kemudian mengakses internet melalui ponsel telah membuat masyarakat dunia saling terhubung satu dengan yang lainnya. Media sosial sendiri memiliki pengertian bahwa medsos adalah media yang mendukung interaksi sosial manusia yang berbasis daring. Melalui medsos, batas-batas teritorial tidak lagi menjadi kendala besar dalam berinteraksi. Media sosial secara kualitatif berbeda dengan komunikasi daring dua arah, lalu menjadi interaksi yang interaktif dengan melibatkan banyak orang, misalnya melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Line, dan sebagainya. Nah, di Indonesia, media sosial memberikan pengaruh yang beragam. Disebutkan bahwa grup obrolan di media sosial telah dimanfaatkan oleh kalangan generasi muda Indonesia sebagai sarana komunikasi pribadi dan memberikan interpretasi diri. Mereka cenderung mengabaikan konteks bahwa percakapan dalam grup adalah area publik yang dapat diakses oleh semua orang.
Namun, intensitas tersebut cenderung menurun dengan bertambahnya usia pengguna. Intensitas pengguna medsos di sebagian kalangan muda juga telah dianggap sebagai sebuah gejala kecanduan. Gejala ini bagi para pengguna tidak dianggap sebagai kecacatan mental, namun lebih dipersepsikan sebagai sebuah gaya hidup di era digital. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, maka penelitian tentang penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa dianggap paling penting untuk dilakukan, bukan hanya untuk menemukan gambaran mengenai pilihan media sosial yang digunakan, namun juga memperoleh persepsi mahasiswa tentang peran media sosial dan teknologi informasi dalam kehidupan akademik dan keseharian mereka. Media sosial dewasa ini menjadi medium yang sudah sangat familiar digunakan sebagian masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan generasi milenial. Media sosial yang berbasis internet mengalami revolusi dalam peran dan kerja penyebaran dan menerima informasi. Media sosial juga sering digunakan untuk memudahkan interaksi antar individu dan kelompok secara efisien. Media sosial memang memiliki peran dalam membangun dan mengubah opini dalam masyarakat. Media sosial telah menjadi alternatif medium yang digunakan selain dari media TV, radio, koran, dan majalah yang selama digunakan masyarakat secara masif. Komunikasi melalui media sosial dapat menambah ataupun mengkonsolidasikan reputasi dan kepercayaan baik untuk individu maupun sebuah institusi. Karena itu, pemahaman terhadap penggunaan media sosial ini secara efektif menjadi tuntutan zaman untuk dapat bekerja secara efektif dan saling bertukar pengaruh antar pemberi informasi dan penerima informasi dalam masyarakat. Setiap mahasiswa saat ini hampir mengakses internet untuk menjangkau informasi global dengan berbagai cara. Tidak ada lagi yang dapat membendung pengaruh perkembangan internet dan media sosial dalam kehidupan keseharian. Dalam menggunakan media sosial atau medsos, ada juga hal positif dan negatif. Ada untung dan ada juga tantangannya. Yang kita tahu, media sosial sangat banyak membantu kita dalam hal pekerjaan, perkuliahan, dan lain-lain. Namun ada halnya kita sendiri yang menentangkan hal negatif lainnya, membuka hal-hal yang tidak seharusnya. Kondisi ini memungkinkan perlunya pengamatan lebih lanjut terkait dampak yang akan ditimbulkan oleh media sosial bagi anak muda, khususnya bagaimana pengaruh terhadap perubahan pola pikir, sikap, bahkan perilaku mereka dalam kehidupan bermasyarakat, sebab informasi yang menyebar di sosial media belum tentu kebenarannya dapat terklarifikasi. Baik, ini sekian dari saya dan terima kasih.